Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nuri Hidayat. Ya, seperti biasa kita akan membahas isu-isu yang terkini, terhangat ya, dan saat ini ada isu yang lagi hangat-hangatnya, dan ini mungkin akan menjadi sinyalemen bahwa masa depan mungkin resesi dan inflasi akan lebih buruk ya, yaitu mengenai adanya rudal ya, rudal buatan Rusia yang mendarat di Polandia yang menewaskan 2 orang. Jadi ini sinyalemen bahwa serangan rudal ke Polandia, sinyal KTT G20 di Bali gagal. Perang NATO vs Rusia soon ya akan terjadi. Nah, ini seperti biasa kita akan ditemani oleh narasumber tetap kita, yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Nur udah siap? Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Bu Eko gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Ini KTT G20 belum usai, sudah ada permasalahan baru yang membuat semuanya bukan makin baik tapi makin runyam sepertinya, Bang. Ya. Ya, mungkin sebelum lebih jauh, host bisa menampilkan sebuah tayangan, silakan. Ya, itulah tadi sebuah tayangan mengenai tewasnya 2 orang akibat rudal ya yang disinyalir buatan Rusia yang mendarat di Polandia. Dan perkembangan terbaru bahwa Joe Biden menyatakan bahwa itu tidak mungkin ya, sebuah rudal yang menewaskan 2 orang di Polandia sebenarnya ditembakkan dari Rusia katanya. Tetapi dia menjanjikan dukungan untuk penyelidikan atas rudal ini. Kemudian ada 3 pejabat militer ya, 3 pejabat AS mengatakan penilaian awal menunjukkan rudal itu ditembakkan oleh pasukan Ukraina ke Rusia yang masuk di tengah salvo yang menghancurkan terhadap infrastruktur listrik Ukraina Selasa. Dan ini nyasar ya, intinya nyasar. Ya, menanggapi hal ini bagaimana, Bang? Ini kita masih berada di situasi KTT G20 hari terakhir ya, tanggal 16 November 2022. Silakan, Bang. Eko, di tengah memuncaknya acara KTT G20 ya, di hari Rabu ini 16 November, di mana tadi malam kita menyaksikan bahwa pemimpin-pemimpin dunia itu menikmati acara jamuan makan malam atau dinner yang diselenggarakan dengan berbagai hiburan yang spektakuler ya. Meskipun di situ ada beberapa catatan, di antaranya Joe Biden tidak hadir karena Joe Biden di acara yang sama ketika para pemimpin dunia sedang menyaksikan pertunjukan tari-tarian itu melakukan rapat darurat. Kita mendapatkan fotonya, di situ ada Menteri Luar Negeri ya, ada penasehat keamanan, dan Joe Biden sendiri yang berpakaian kaos begitu ya, itu sedang mendiskusikan yang sedang terjadi di Polandia. Karena pada Selasa malam kemarin itu ya, ada 1 rudal yang telah menewaskan 2 warga Polandia. Nah, buat teman-teman ketahui ya, kita semua ketahui bahwa
Ukraina itu berbatasan di sebelah utara dengan Polandia. Kiev, ya ibu kota Ukraina itu di bagian utara dari Ukraina dan itu dekat dengan perbatasan Polandia. Sementara yang saat ini diakuisisi ada 4 negara, 4 provinsi lah bisa dikatakan yang itu berada di Ukraina bagian timur. Ya, karena mereka bagian timur itu warga Ukraina banyak yang berbahasa Rusia karena banyak keturunan bangsa Rusia di situ. Nah, itu yang diakuisisi dan itu yang sedang perang yang cukup dahsyat lah gitu. Nah, sementara Polandia ini kan di utara agak jauh. Nah, ternyata ya saat rudal itu terjadi banyak orang menduga rudal itu berasal dari Rusia. Tapi ternyata berdasarkan informasi pagi ini, rudal itu diketahui bukan dari Rusia. Tetapi rudal itu berasal dari Ukraina yang sedang menyasar pesawat ataupun rudalnya Rusia ya yang sedang ditembakkan ke Kiev itu dilawan tetapi tidak kena dan akhirnya mengenai wilayah Polandia. Nah, meskipun ini belum ofisial ya, NATO ya pemimpin-pemimpin NATO itu segera melakukan perundingan karena kalau ada satu negara NATO yang diserang oleh negara dari luar berlakulah pasal 4 dalam perjanjian NATO ya perjanjian negara-negara Atlantik Utara bahwa mereka harus siap membalas negara yang melakukan penyerangan tersebut. Nah, pasal 4 itu cukup berbahaya karena kalau NATO terlibat dalam perang Ukraina dan Rusia, ini akan berskala besar. Tentunya tidak ada yang menginginkan perang berskala besar kecuali Zelensky. Karena Zelensky mengatakan bahwa cepat atau lambat negara-negara perbatasan Ukraina termasuk Polandia ini akan terkena imbas. Jadi memang Zelensky punya kepentingan agar negara-negara di sekitar Ukraina itu untuk membantu secara habis-habisan kepemimpinan Zelensky atas Ukraina untuk melawan Rusia. Nah, ini yang menariknya, Bro Eko. Kalau seandainya Rusia yang dituduh, meskipun Rusia tidak melakukan, dan sebetulnya NATO sedang mencari alasan untuk ikut terlibat dalam perang ini, saya kira rudal yang terjadi tadi malam itu yang menewaskan 2 orang Polandia itu akan menjadi satu alasan untuk dimulainya perang berskala luas. Nah, manakala itu terjadi, KTT G20 yang hari ini ya tanggal 16 ini adalah hari terakhir puncaknya, ini berarti gagal. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin yang hadir yang menguasai 80% ekonomi dunia, 75% menguasai perdagangan internasional, itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Dan kita ya sebetulnya cukup malu meskipun kita sukses menyelenggarakannya dalam hal event organizer-nya, schedule acaranya terlaksana, tetapi kalau tujuan utama KTT G20 ini adalah duduk urung rembuk antara pemimpin dunia itu gagal, maka buat apa? Nah, saya kira saya ingin berhenti di situ dulu, meskipun saya punya dugaan ini ada sengaja, ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan perang Ukraina dan Rusia ini berskala luas. Dan mereka mencari satu alasan untuk memulai perang yang berskala luas itu, dan mereka memainkan apa yang disebut dengan flag false operations. False flag operation. Ya, false flag operation ini ya ini pernah dimainkan oleh tanda kutip ya orang-orang yang ingin perang dunia pertama dulu. Nanti kita sedikit cerita mengenai itu, tetapi saya melihat ini ada indikasi ada sekelompok orang atau negara atau masyarakat, komunitas yang menginginkan perang Ukraina dengan Rusia ini akan berskala luas.
Nah, saya mau berhenti di situ dulu, Bro Eko. Berubah fokus ya, dalam artian akan menjadikan kondisi ini sebagai sebuah agenda mendadak atau bagaimana Bang? Menurut Bang Manur? Kalau pemerintah Indonesia pintar, ya, meskipun sudah ada susunan acara yang sudah disepakati bersama, Indonesia mungkin bisa mengusulkan pada sore atau pada malam hari ini, yaitu membahas mengenai cegah perang Ukraina dan Rusia berskala luas, termasuk membahas krisis yang terjadi jatuhnya rudal di Polandia. Ini perlu dibahas. Mumpung pemimpin-pemimpin ini masih ada, meskipun beberapa pemimpinnya sudah pulang, misalkan Menteri Luar Negeri Rusia, ya itu sudah pulang, meski digantikan oleh Menteri Keuangan yang standby di situ, ya. Tetapi mayoritas pemimpin-pemimpin Barat itu masih ada di Bali mengikuti acara. Saya kira kalau pemerintah Indonesia sigap, kemudian responsif dan ingin KTT ini punya bernas gitu ya, punya kesan yang positif buat perdamaian dunia, saya kira pemerintah Indonesia sebagai presidensi itu bisa mengusulkan adanya agenda darurat membahas perang, menghindari perang Rusia dan Ukraina berskala luas, termasuk insiden rudal yang jatuh di Polandia. Ini harusnya dibahas. Tetapi saya tidak tahu apakah pemerintah kita cukup cerdas dan cukup jeli untuk mengangkat ya isu yang baru terjadi tadi malam ini dalam pembahasan forum KTT G20. Saya kok nggak yakin kalau pemerintah kita jeli dan cerdas, ya saya kira harusnya itu dimasukkan dalam agenda tambahan yang sifatnya adalah insidental. Ini tentu dampaknya akan sangat luas sekali dengan krisis yang terjadi ya. Kemudian resesi yang akan kita hadapi nanti. Ini menurut Bang Matur gimana nih proyeksinya ke depan? Saya melihat proyeksi ke depan itu pesimistis, Bro. Tidak hanya dalam persoalan ekonomi, tetapi juga dalam persoalan keamanan dunia. Ekonomi bisa tumbuh apabila ada keamanan, ada ketertiban, ada kedamaian. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, apalagi kalau kita mengkaitkan dengan rudal di Polandia, kelihatannya dunia semakin gelap. Ya, sudah ada ramalan 2023 ekonomi global akan suram, ditambah lagi kejadian di terakhir di Selasa malam tadi, itu seolah-olah menunjukkan bahwa suasananya tidak mendukung untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena faktor perang yang menyebabkan harga-harga naik, yang menyebabkan energi juga naik. Kedua faktor inilah yang melemahkan ekonomi di semua negara, termasuk negara kita. Makanya saya tidak terlalu optimis ya, Bu Reko. Meskipun saya yakin selalu ada jalan, selalu ada cara untuk kita bisa survive. Tetapi cara yang normal atau pertumbuhan yang normal kelihatannya akan sulit kita peroleh di tahun-tahun yang akan datang. Begitu, Bro. Intinya keberadaan KTT G20 ini akan berpengaruh besar atau tidak terhadap situasi konflik ini, Bang? Keadaan seperti ini, apakah G20 ini apakah ada pengaruh besar terhadap situasi konflik Rusia-Ukraina ini? Kita kembali ya ke isu KTT G20 di Bali ya. Sebenarnya dari awal kita sudah menyaksikan beberapa momen-momen yang tidak penting, tetapi itu menjadi viral ya di publik Indonesia. Apa misalkan kehadiran istri dari Presiden Korea, ya kan, Kim Keong Hee, ya kan, bikin salpok. Ya, ini Kim Keong Hee ini ya, itu malah viral di media Indonesia, yang sebetulnya tidak ada substansial di situ selain hanya sebuah entertainment. Ya, yang dianggap dia langsing, dia cantik, dia seperti artis, netizen salah fokus, ya, yang sama sekali ya tidak menunjukkan nilai strategis dari KTT G20. Padahal kalau kita melihat KTT G20 ini negara-negara yang duduk itu ya negara-negara 20 negara, kalau kepala negaranya atau pimpinan negaranya kan hanya 19 karena Rusia nggak datang, itu bisa mengubah banyak hal.
mengubah tatanan dunia yang saat ini sedang tidak stabil, ekonomi yang dilandasi dengan biaya tinggi, harga energi BBM naik, ya itu bisa diselesaikan reform itu sebenarnya. Tetapi saya nggak mengerti ya, ini mungkin karena yang mendesain KTT ini kan ada Wisnu Utama ya. Wisnu Utama ini kan bisa dikatakan master of entertainment. Jadi dia menjadikan event KTT G20 ini seperti entertainment, bukan sebagai sebuah solusi atas persoalan global. Menurut saya ini sudah menyimpang ya, Bro Eko. Jadi kalau misalkan Bro Eko tanya ke saya, apakah ini ada dampaknya? Jelas. Ya dari awal ketika kita hanya menampilkan sosok entertainnya, ya dan itu diadopsi oleh publik Indonesia, saya kira memang ada kesengajaan dari penyelenggara KTT G20 ingin seolah-olah ini sebagai ajang untuk menaikkan pencitraan dari pemerintahan saat ini. Sekedar itu, tidak berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di konteks global. Walaupun kita punya kesempatannya, lagi-lagi kita ini istilahnya adalah miss of opportunity, ya kita menyanyiakan kesempatan yang ada, padahal kita itu bisa menjadi apa istilahnya negara yang punya garis sejarah yang bisa menyelesaikan konflik Ukraina dengan Rusia. Tetapi lagi-lagi karena mungkin ya ketidakjelian, ketidakcerdasan dari pengelola negara saat ini, kesempatan itu seolah-olah lari begitu saja begitu. Saya bagi dua ya, ada seremonial level sama substansi level ya. Masih di seremonial sebagai IO ya, mungkin itu kalau sebagai IO saja tanpa menyentuh substansinya, mungkin itu kita bisa apresiasi sepertinya Bang ya. Tapi dari sisi substansi artinya dari tujuan KTT G20 tersebut diselenggarakan kelihatannya masih belum sesuai yang diharapkan begitu Bang. Gimana menurut Bang? Nah itu. Jadi seolah-olah kita lagi membakar, ingin makan, ingin bakar-bakar, ingin memberikan orang yang sedang kelaparan, tetapi kita memanggangnya itu jauh dari api. Artinya ya tidak substansi. Nah itu saya kira ya kritik kita, lagi-lagi kita menurut saya ini kita telah banyak sia-siakan kesempatan, meskipun ya kalau para penyelenggara KTT menonton ya YouTube kita ini ya Bro Eko, mungkin dia punya satu kesadaran, punya satu inspirasi, mungkin di waktu-waktu sebelum ditutup tiba-tiba ada satu pernyataan atau komunike darurat ya yang menyatakan bahwa mereka berkomitmen tidak mau perang Ukraina dan Rusia ini meluas, apalagi sampai ke tanda, apalagi menjadi perang dunia ketiga berikutnya. Semoga ini tidak terjadi. Ya, tapi Bro, kalau kita gagal dan dari KTT ini malah terjadi perang dunia ketiga, berarti KTT G20 di Bali ini gagal total. Gitu Bro. Ya, di mana negara-negara yang terkena imbas tentunya atas perang tersebut tentunya memang harus bersuara kencang menolak terjadinya konflik ya yang merugikan semua negara begitu. Kalau menurut saya di segmen terakhir ini saya ingin cerita bagaimana perang dunia ketiga yang kita tidak inginkan tetapi kelihatannya ada yang sedang mengupayakan, itu mirip dengan terjadinya Perang Dunia Pertama. Jadi kita sudah menyaksikan Perang Dunia Pertama 1917-an, Perang Dunia Kedua yang berakhir 1945, dan kita sedang menyongsong Perang Dunia Ketiga yang kita tidak tahu tanggalnya. Kita berharap ini tidak akan terjadi, tetapi kalau lihat tanda-tandanya, ini mirip dengan Perang Dunia Pertama. Apa yang terjadi sebelum Perang Dunia Pertama? Sebelum Perang Dunia Pertama, 1913, Amerika ya dengan financial marketnya itu mengalami crash. Itu yang disebut dengan Great Depression. Itu krisis, masyarakat kekurangan bahan makanan, untuk pekerjaan tidak ada,
Karena pasar saham yang orang Amerika banyak berinvestasi di situ, tiba-tiba harganya jatuh dan lembar saham itu tidak berharga sama sekali. Jadi banyak orang yang jatuh miskin secara tiba-tiba dan mereka tidak punya pekerjaan. Mengkhawatirkan, tetapi anehnya adalah tahun 1917 Amerika Serikat, ya kira-kira 4 tahun ya saat terjadinya krisis, itu menyatakan perang. Padahal kalau dilihat dari runutannya, ya Amerika Serikat itu mempertahankan posisinya, dia netral terhadap perang dunia. Dia tidak mau masuk, kenapa? Karena dia sedang krisis. Dia punya persoalan domestik. Tapi kejadian saat itu, ya ada pihak-pihak tertentu, ya dalam hal ini adalah kekuatan sekutu yang berada di Inggris, itu menginginkan Amerika ikut perang dalam dunia pertama, yaitu pihak Eropa Barat melawan Jerman. Ya. Nah ini ada yang menarik ya, saya ingin sharing kalau boleh, bagaimana perang ini dipicu, terutama ada satu kejadian yang akhirnya memprovokasi Amerika dan publik Amerika untuk terlibat dalam perang dunia pertama. Tadinya perang, kalau ada survei-survei terakhir itu warga Amerika nggak mau ikut perang, tidak mau direct perang, kirim tentara apalagi di perang dunia pertama itu. Insiden itu terjadi pada 7 Mei 1915, di mana ada satu kapal penumpang yang namanya RMS Lusitania. Itu dibom oleh U-boat-nya Jerman, ya, di mana 1938 penumpang itu tewas. Dan kapal RMS Lusitania ini berangkat dari New York mau ke Inggris. Mereka melewati satu kanal yang disebut dengan St. George, ya, di bagian Irlandia. Jerman bingung dengan kapal ini, ya. Kenapa? Kok kapal ini melalui, ini kapal sipil, ya. Kok kapal ini melalui perairan perang? Padahal Jerman sudah state bahwa semua yang berada di perairan perang akan kami perangi kalau ada kapal. Nah, tentu saja ya Jerman dengan kapal selamnya, karena kapal selam Jerman saat itu U-boat, ya, pada perang dunia pertama digunakan, nanti para perang dunia kedua juga digunakan. Tapi kita cerita pada perang dunia pertama dulu. Ini kapal Jerman ini yang dinakodai oleh seorang kapten, ya, yang namanya adalah Weger, ya. Dia tidak mengerti, kalau dilihat dari 100 tahun setelah kejadian itu, tidak mengerti kenapa kok ada kapal yang bentuknya canggih, ya, dia nggak jelas apakah perang atau kapal penumpang, dan dia sudah menyatakan, ya, pemerintah Jerman sudah menyatakan bahwa wilayah ini adalah wilayah perairan perang. Kok bisa ada kapal sipil di situ? Akhirnya dia tembak rudal torpedonya dan kemudian pecah lambung kapalnya dan tenggelamlah penumpangnya yang ternyata itu penumpang sipil. Nah, media di Amerika itu mengatakan bahwa orang Jerman itu jahat karena dia membabi buta, melawan, membunuh orang-orang sipil. Itulah yang kemudian membuat satu animo masyarakat Amerika itu menjadi marah. Dan akhirnya memutuskan mendesak parlemen, mendesak kongres, mendesak presiden untuk ikut terlibat perang dunia pertama. Sementara kalau kita lihat sejarah, di komunitas Jerman itu menunjukkan, lah ini kenapa ada kapal yang sengaja masuk ke perairan? Jangan-jangan dia membawa senjata, tetapi istilahnya menggunakan tameng sipil. Nah, kemudian dilakukanlah 100 tahun kemudian dilakukanlah investigasi. Saya cuplikan di sini investigasinya. Ini ada beritanya, ya, adalah di France24hours, ya, .com. Ternyata dalam kasus RMS Lusitania yang terjadi pada 7 Mei 1915, ya, dengan kapten namanya Walter Schwieger, atau dia yang dijuluki pembunuh bayi oleh orang-orang Eropa Barat. Ini ternyata ada di investigasi ada ledakan kedua. Ya, ledakan keduanya itu adalah 15 detik setelah rudal torpedo Jerman
mengenai lambung RMS Lusitania. Nah, Inggris saat kejadian tahun 1014 itu, ya ini ada suara bocor ya bro ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di 100 tahun kemudiannya ternyata ledakan kedua ini di dalam kapal penumpang itu ada amunisi. Nah, inilah yang kemudian istilahnya seolah-olah membenarkan bahwa pihak Jerman itu tidak salah, bahwa pihak Jerman menyatakan perairan di sekitar Inggris itu zona perang, termasuk kanal Saint George yang dinavigasi oleh Lusitania. Dan U-boat berhak menembakkan kapal, apalagi kemudian di dalamnya mengangkut amunisi dan berbagai perlengkapan perang. Ada 46 ton bubuk aluminium, ya, yang ini adalah istilahnya bahan dasar dari rudal ataupun bahan peledak. Ada 4.200 kotak amunisi, ada 3.200. Nah, ternyata kalau kita melihat seperti ini kalau kita menggunakan agent prinsip teori, ini ada agent yang sengaja memasukkan bahan-bahan amunisi ini ya untuk menjadi alasan ditembak kapal ini, dan sementara kapal ini berisi banyak sekali warga sipil termasuk bayi dan anak-anak. Dan akhirnya yang menghendaki adanya insiden ini yaitu kemarahan publik Amerika dan akhirnya menyeret Amerika ikut Perang Dunia Pertama dan akhirnya dimenangkan oleh Amerika dengan sekutu baratnya Inggris dan sebagainya atas kekalahan Jerman. Ini terjadi dengan sempurna. Ini yang dikenal dalam teori kita belajar tentang war strategi. Ini yang disebut dengan false flag, ya, bendera yang salah gitu. Jadi seolah-olah pelakunya adalah orang lain, tapi sebenarnya ada tujuan lain, di mana untuk membangkitkan perang itu berskala luas. Nah, apa yang terjadi di Polandia ini kalau menurut saya agak-agak mirip dengan ini. Jadi seolah-olah dilemparkanlah false flag-nya kepada Rusia supaya ketika Polandia itu diserang oleh Rusia, NATO akan bertindak dan NATO akhirnya akan turun tangan untuk membela Zelensky dan Ukraina dan akhirnya perang besar terjadi. Bayangkan kalau NATO dengan Rusia sudah sering berhadapan-hadapan, NATO punya kekuatan nuklir. Ya, karena ada Amerika di dalamnya, Jerman punya nuklir, ya, Prancis, Inggris juga punya nuklir, berhadapan dengan Rusia yang punya nuklir juga. Jadi apa yang akan terjadi adalah Perang Dunia Ketiga. Dan saya kira itu tidak kita kendaki, tetapi kalau kita bicara trajektorinya, itu mengarah ke sana, di mana false flag operations itu diulangi kembali, yang pernah terjadi dalam Perang Dunia Pertama yang menyeret publik Amerika dan akhirnya Amerika terlibat dalam perang ini akan terjadi lagi ketika Polandia diserang, NATO digeret lagi untuk ikut perang yang kemudian akhirnya melahirkan Perang Dunia Ketiga. Sekali lagi kita tidak menginginkan, semoga di KTT G20 kita bisa menghindari apa yang disebut dengan Perang Dunia Ketiga atau apa yang Joe Biden pernah sampaikan di publiknya mengatakan Perang Armageddon. Ya, saya kira ini kita harus hindari gitu ya. Mudah-mudahan ini bagian kontribusi kita untuk meyakinkan pihak penyelenggara, pihak Indonesia ataupun pemimpin negara lain untuk segeralah melakukan komunikasi bersama, cegahlah agar perang Ukraina dengan Rusia tidak meluas, apalagi sampai melibatkan negara-negara NATO. Demikian, Bro Eko. Terima kasih Bang Batur atas pencerahannya, dan pemirsa terima kasih yang sudah menyimak, dan pantengin terus, simak terus, jangan salah arah yang tayang setiap harinya. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Batur. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Bro Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.